Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 mengajarkan kepada kita yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan oleh orang yang umurnya sudah melebihi angka 40 tahun. Maka Bang Haji Bari belum nih mah 18 setengah tahun. Jadi orang yang umurnya 40 tahun ke atas diberikan program oleh Allah dalam hidupnya 4 program. Allah jelaskan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah, orang yang sudah memasuki usia lanjut, hatta idza balagha ashuddahu, apa terus Sardi, wa balagha arba'ina sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang yang usianya 40 tahun ke atas yang pertama dididik oleh Allah dalam rangka ulang tahun Bang Haji Bari ini. Yang pertama asyukru lillah. Allah jelaskan, Rabbi auzi'ni an ashkur. Kita disuruh bersyukur kepada Allah atas diberi kesempatan kedua. 40 tahun ke bawah namanya kesempatan pertama. Melewati usia 40 tahun itu berarti diberikan banyak nikmat oleh Allah. Hari-hari yang berlalu begitu banyak kurnia yang diberikan, maka disuruh syukur sama Allah. Syukur itu sarfun ni'mati li ajli ma un'ima alaih. Syukur itu mendayagunakan nikmat yang diberikan oleh Allah difungsikan untuk tujuan Tuhan kasih nikmat. Di antaranya mensyukuri nikmat umur yang melebihi angka 40. Ini adalah umur yang amat sangat perlu disyukuri. Yang usianya lebih dari 40 tahun itu kudu banyak-banyak mengucap Alhamdulillah yang banyak sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari-hari yang telah berlalu. Di usia 40 itu usia penentuan. Orang jadi Rasul umurnya 40. Begitu juga di dalam kehidupan. Maka yang paling dibanyakin bukan keluhan, tapi kesyukuran. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang umurnya 40 tahun. Sebab orang bersyukur itu mengikat nikmat supaya tidak lepas dari apa yang Allah beri. Itu namanya disebut kesyukuran. Dikasih kita orang, kasih modal oleh Allah sama. Sehari semalam 24 jam. Mau kiai, mau bukan kiai. Mau pedagang, mau karyawan, 24 jam. Sama sehari semalamnya. Tergantung digunakan untuk apa. Maka inilah yang kemudian umur ini modal dagang dengan Allah. Waktu. Jadi inna minas salafi la aqwaman la yajtahiduna fil awqat kama yajtahiduna fil fulus.
Sungguh orang-orang salaf itu begitu pusing bagaimana menggunakan waktu, seperti orang-orang pada pusing berbicara tentang duit. Dan orang-orang salaf itu adalah waktu. Al-Quran ngomongin waktu banyak, ada wal asri, ada wal duha, ada wal laili, ada wal nahari. Hampir rata berbicara tentang waktu. Maka kita kudu bersyukur yang banyak sama Allah. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Syukur, berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Itu satu. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas kudu banyak-banyak beramal saleh. Kudu banyak-banyak ibadah. Banyak ngaji, banyak baca Quran, banyak baca sholawat. Begitu, karena udah mendekati injury time, mendekati finish. Apa yang harus dibawa? Begitu. Di akhirat nggak ada yang bisa nolongin kecuali amal soleh. Amal itu disebut soleh bila mana didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu, amal tidak disebut amal soleh. Karena itu orang yang 40 tahun ke atas kudu rajin ngaji. Orang 40 tahun ke atas begitu, kudu rajin baca sholawat. Begitu. Sebab bila orang umurnya 40 tahun ke atas, buat ngeloyor ke sana kemari bisa, buat ngaji nggak bisa. Sebetulnya bukan dia malas, tidak, akan tetapi Allah enggak suka sama dia. Bu'du anillah namanya. Allah ogah mau didekati dia, makanya enggak mau baca Quran, enggak mau baca salawat, enggak mau ibadah. Begitu. Bukan kita nyogah sama salawat, tapi Nabi nyogah disebut-sebut kita. Maka orang 40 tahun ke atas itu kudu wa an a'mala sholihan, kudu beramal soleh. Apa yang dia bisa lakukan? Amal soleh itu ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada yang hubungan kita dengan Allah secara vertikal, ada hubungan horizontal. Ini amal soleh. Yang ketiga, orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, kata Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, yakni programnya bagaimana anak keturunan pada benar dan pada tinggi derajatnya. Jadi ad-du'a bi salahi dzurriyyah, kudu banyak berdoa, banyak otaknya mikirin anak-anak. Bagaimana kalau kita mati, anak kita belum kenal Allah gitu. Ini orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sebab salahul abna khairun minad dunya wa ma fiha. Memiliki anak yang benar itu lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya. Kalau anak kita nggak bener, mau harta banyak kayak apa tuh kita, mati acak-acakan. Kalau anak-anaknya nggak bener, walaupun kita nggak punya harta sampai mati, kalau anak-anak bener mah dia berupaya mau bikin haul kita, bikin acara wakaf buat kita, karena kita bakal masuk ke kubur. Maka yang diharapkan nggak ada lagi waladin saleh. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas minha aw waladun saleh yad'u lah.
Jadi orang yang usianya 40 tahun ke atas banyak ditangisi bukan minta duit, minta rezekinya, minta rezeki waladus saleh. Karena rezeki itu banyak tingkatannya. Yang terendah duit, itu rezeki paling rendah. Di atas duit ini afiah, sehat. Duit bisa dicari, sehat nih kalau hilang repot, ngabisin benda. Ini rezeki juga sehat, tinggian dibanding duit. Begitu. Yang ketiga, anak nurut-nurut. Ini lebih tinggi dari sehat. Yang keempat, ridhonya Allah. Ini rezeki. Jadi kalau kita ubusut alaina rizqan, itu maknanya bukan duit doang. Jadi kita minta duit, kita minta sehat walafiat, kita minta anak nurut-nurut, kita minta juga keridhaan Allah. Itu rezeki namanya. Jadi macam-macam. Kalau ngomongin rezeki, itu kayak begitu. Jadi wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi programnya, langkah yang harus ditempuh oleh orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, sholahud dzurriyyah, meminta dianugerahi anak keturunan yang baik-baik. Banyakin membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu hari ulama besar di Betawi yang megang banyak sanad Syekh Yasin Al-Fadani, yakni Syekh Abdul Hamid bin Syekh Abdul Halim Ad-Dari Prapanca, ditanya oleh seorang muridnya namanya Kiai Salman Yahya. Dia tanya, Yai ini anaknya baik-baik, alim-alim, sukses-sukses, begitu. Apa yang Yai tangisi sama Allah? Kata Yai Abdul Hamid Salman, orang yang 40 tahun ke atas tuh harus memperbanyak ad-doa bisolahi dzurriyyah, memohon supaya anak keturunan benar-benar. Maka Yai Abdul Hamid, anaknya ada Yai Zakwan, mantunya itu Yai Nur Sasi, ada Kiai Abdul Hadi, banyak orang baik-baik begitu. Karena memang berdoanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun tuh nyenengin, anugerahkan anak keturunan kami, anak keturunan yang menyejukkan mata, bikin senang, bikin bahagia. Itu begitu. Jadi enak. Udah wafat, pondoknya yang Darul Khoridin dipegang sama Ki Abdul Hadi, yang Kholidin dipegang oleh Yai Zakwan, dan pada bangun-bangun. Ini karena banyak membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kalau orang 40 tahun ke atas, banyakin doa anak-anak. Saya itu kalau ziarah ke orang-orang soleh pasti, kalau tidak ada kelupaan, pasti ngingetin nama kawan-kawan itu, doain anaknya absen atu-atu, selalu begitu. Karena memang pesan Al-Quran, wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi orang yang sudah 40 tahun ke atas, program hidup yang harus diprioritaskan 4, banyak bersyukur, kemudian itu banyak beramal soleh, kemudian itu banyak berdoa minta keturunan pada benar-benar pintar, mau gampang bener aja. Sebab yang korupsi itu pintar tapi enggak benar, begitu, enggak benar. Jadi yang diminta itu adalah yang benar-benar, enggak pintar tapi benar.
Itu begitu. Dari benar ini bakal ketemu pinter. Begitu. Itu banyakin. Yang keempat, Allah didik dalam Al-Quran, dalam ulang tahun Bang Haji Bari ini, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kudu banyak bertaubat, sebab perjalanannya sudah dekat. Ketika ada orang ditanya, kam umruk, ditanya oleh Abi Yazid al-Bastami. Abu Yazid ini tarekatnya ngambil dari Sayyidina Salman al-Farisi. Salman ngambil dari Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar dari Rasulullah. Tarekat itu macam-macam. Ini tarekat Abu Yazid. Tidak ketemu dengan Junaidi al-Baghdadi, lain jalur. Ditanya, kam umruk, berapa umur Anda? Dijawab, khamsina sana, udah 50 tahun. Beliau bilang, waduh, dekat lagi sampai, dikit lagi sampai tujuan. Apa yang Anda bawa dengan perjalanan yang sudah sebentar lagi sampai? Kata bahasa beliau, ma zaduka ila liqa'i rabbik, apa bekalmu bentar lagi mau nyampe kampung halaman akhirat, mau ketemu Allah, apa bekalmu? Dia nangis. Kemudian kata Imam Abu Yazid al-Bastami radhiyallahu ta'ala an, tub ilallah. Ente harus ngomong saban hari, ini taibun ilallah, saya mau balik sama Allah, saya mau balik sama Allah. Kadang rambut dari hitam berubah menjadi putih sebagai isyarat bahwa sudah waktunya meninggalkan dunia hitam dan selamat datang dunia putih. Kudu waktunya main-main ke tempat yang putih. Ini tuh betul ilaik. Kudu banyakin taubat kepada Allah. Kenapa banyakin bertaubat? Karena sudah injury time. Injury time itu back aja menjadi striker. Kadang kiper aja ikut nendang. Karena udah main sore. Kalau udah main sore itu apa aja serabutan. Begitu apa aja kudu dikerjakan. Jadi berbagai pintu-pintu kedekatan dengan Allah dia kerjakan. Ini tubtu ilaik. Kudu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kudu bertaubat. Dengan dia bertaubat, pelan-pelan dia akan rapikan itu salahul abna, akan dirapikan itu amalun saleh, akan dirapikan oleh Allah asyukru ala Allah. Asal dia bertaubat. Allah janji bagi orang yang bertaubat, beristighfar dalam Al-Quran, banyak banget janji Allah. Jaminan Allah bagi orang yang bertaubat banyak banget. Allah janjiin, mau percaya dia mau tidak, Allah yang janji. Enggak percaya, salah dia. Percaya tapi lemah, keimanan dia sama Allah lemah. Allah janji, faqultu astaghfiru rabbakum. Yang pertama, innahu kana ghafara. Asal kita taubat, umurnya udah 40 tahun ke atas, akan diadakan pemutihan dengan ditandai rambut berubah menjadi putih. Itu maknanya Allah putihin tuh yang sudah-sudah, asal mau balik sama Allah. Asal mau balik sama Allah. Itu begitu. Innahu kana ghafara. Mana lagi janji Allah? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirim hujan. Kalaulah kemudian itu kita bertani kering kerontang, asal demen kita bertaubat, dirubah dari tandus menjadi subur, dari susah menuju senang, dari sempit menuju lapang. Janji Allah, asal beristighfar, asal bertaubat. Mana lagi janji Allah? Wa yumdidkum bi amwal. Allah tidak menjelaskan bimalin.
bi amwal. Allah kasih banyak harta. Enggak punya motor, punya motor. Enggak punya mobil, punya mobil. Enggak punya rumah, punya rumah. Tadinya tinggalnya ngontrak, bisa kebeli rumah. Asal dia ini tubtu ilaik. Asal dia taubat kepada Allah. Allah kasih aja jalannya. Karena Allah janji wa yumdidkum bi amwal, bukan bi mali. As-sayyarah malun, al-jawalah malun, al-baitu malun, wahakala. Semuanya duit malun. Allah kasih berbagai macam, asal dia mau taubat. Ini janji Allah. Wa banin, Allah kasih anak-anak yang tadinya dia enggak punya keturunan. Yang kata dokter sulit punya keturunan, itu dokter bukan Tuhan. Dia sabab, tapi Tuhan musabbibul asbab. Janji mereka yang enggak punya keturunan asal dia mau bertaubat, beristighfar. Wa banin, Allah kasih anak-anak. Anak-anak. Kasih banyak anak-anak. Banin. Wa yaj'al lakum jannat. Allah berikan kebun-kebun. Dia punya tanah, dia punya kebun, dia punya sawah, dia punya kebun duren lah, kebun apa, punya kebun, termasuk kebun kopi. Begitu, bisa, begitu, begitu, kebun, begitu. Wa jalakum jannat. Allah janji, Allah kasih dia tanah yang tadinya nggak punya, asal dia bertaubat beristighfar. Wajalakum jannati wajakaman harah. Apa lanjutannya? Malakum. Apalagi bagi anda kalau doyan dia bertaubat beristighfar, Allah ampuni dosanya. Allah berikan tanah tandus menjadi subur. Allah berikan duit yang banyak. Karena yang bikin stres itu bukan banyak rencana, tapi kurang dana, Begitu. Banyak rencana nggak jadi masalah. Begitu. Nggak jadi masalah. Yang penting banyak dana. Banyak dana. Kudu punya dana. Amwal. Mobil kasih. Motor kasih. Maka orang yang susah-susah itu karena dia kurang mau bertaubat kepada Allah. Atau dia udah bertaubat kepada Allah tapi kurang yakin sama Al-Quran yang dia baca. Bila dia kurang yakin, Nabi sampaikan rubatalin lil Quran wal Quran yal'anu. Banyak yang Quran dibaca tapi Quran marah-marah karena dia tidak yakini ayat yang dia baca. Malakum, apa bagimu? Semuanya dikasih, asal dia mau taubat. Sampai ulama ajarkan istighfar dan taubat pendek. Tidak kurang sehari 1000 kalau dia pengen. Dengan waktu kurang lebih 25 menit paling lama. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah. 1025 menit. Nonton bola separuh permainan 45 menit. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 500 pagi, 500 sore. Pokoknya terserah, mau dikredit silakan. Mau cash silakan. Astaghfirullah, tubi, astaghfirullah. Ataukah apa yang Nabi kata terhadap doa Nabi Yunus? Siapa orang berdoa dengan doa Nabi Yunus, pasti Allah ijabah. Karena di dalam doa itu ada taubat di sana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Wa dhannuni fi batnil khut. Ya Allah naqdir alaihi wa nadha fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berdoa dalam berbagai kegelapan.
bokeh zulmah, al-faqru zulmah. Tidak punya duit itu kegelapan, gelap. Al-hammu zulmah, az-zambu zulmah, al-huznu zulmah, ad-dainu zulmah. Utang kegelapan. Orang kena judi online, pinjaman online, stres, itu zulmah. Asal dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan yang memberikan solusi dalam problem yang menimpa saya kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, aku kotor, Kau suci. Ini kuntu minadz zalimin. Iya, saya ini salah. Saya ini salah. Engkau enggak pernah salah ya Rabb. Saya salah. Saya salah. Maka di dalam tasbih Nabi Yunus ada i'tiraf. Dalam tasbih Nabi Yunus ada tanzih. Dalam tasbih Nabi Yunus ada tauhid. Maka fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Karena itu orang yang umur 40 tahun ke atas kudu banyakin bertaubat kepada Allah. Taubat, balik ke Allah. Ini taibun ilallah. Ini taibun ilallah. Saya balik ke Allah. Balik ke Allah. Balik. Balik karena tempat baliknya udah dekat. Balik. Balik. Irji'i ila rabbik. Kudu kembali ya Allah. 4 ini adalah program langkah yang harus ditempuh oleh orang yang berulang tahun, yang sudah lebih dari 40 tahun. Saya kira Bang Bari ini udah lebih dari 40 tahun makanya. Saya kira. Iya, begitu. Begitu. Maka dari taubat ini akan berubah menuju sholahul abna. Dari solabna itu akan mengantarkan menuju amal soleh dan akan mengantarkan menuju kesyukuran. Maka kesyukuran yang bagaimana? Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang baik ketika ulang tahun harus menyadari orang yang diberi umur panjang dan memiliki tindakan yang baik. Tindakan yang baik itu terbungkus pada 4 hal. Kesyukuran, beramal soleh, berdoa buat anak keturunan, dan bertaubat. Bertaubat dan bertaubat. Kurang lebih demikian, Umari.